Pemirsa, kita awali dengan informasi yang pertama. Sidang kasus jual beli jabatan yang menjerat Bupati nonaktif Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Amiruddin di Pengadilan Tipikor Surabaya. Kamis tadi pagi, kedua terdakwa dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Dua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Puput Tantriana Sari dan terdakwa 2 Hasan Amiruddin dengan pidana penjara masing-masing selama 8 tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp800 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa 1 Puput Tantriana Sari tidak membayar maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menggelar sidang tuntutan untuk kedua terdakwa Bupati nonaktif Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Amiruddin yang juga merupakan anggota DPR RI. Keduanya terjerat kasus tindak pidana jual beli jabatan yang PJ Kepala Desa dan tertangkap tangan oleh KPK 5 bulan lalu. Dalam tuntutan terhadap kedua terdakwa yang dibacakan oleh 4 orang JPU, keduanya dituntut 8 tahun penjara. Selain itu, kedua terdakwa didenda Rp800 juta. Keduanya didakwa pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Junto Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Persidangan dipimpin Hakim Jujonso Biramangi yang digelar secara daring, kedua terdakwa dari KPK Jakarta. Sementara menurut Jaksa Penuntut Umum JPU mengatakan, tuntutan 8 tahun penjara tersebut sudah sesuai dengan fakta di persidangan atas dakwaan kasus PJ Kades di Paiton maupun Kerejengan. Terdakwa bersama-sama Camat Paiton dan Kerejengan telah menerima uang kepengurusan PJ Kades. Ya, tadi kan sudah kita bacakan ya, intinya bahwa memang berdasarkan fakta persidangan, kita meyakini bahwa apa yang kita dakwakan, 3 perbuatan terkait pengurusan PJ Kades di Paiton dan Kerejengan itu terbukti. Jadi bahwa terdakwa ini bersama-sama para terdakwa ini bersama Camat Dodik dan Ridwan itu telah menerima dari PJ Kades terkait dengan pengurusan PJ Kades tersebut. Itu yang mendasari kita. Nah, kemudian terkait di persidangan yang bersangkutan memberikan bantahan-bantahan itu sudah kita jawab juga dalam surat tuntutan bahwa berdasarkan bukti yang kita dapatkan di persidangan bahwa bantahan-bantahan itu tidak berdasar, sehingga kita sampaikan bahwa bantahan itu sudah ditolak di persidangan ini. Namun menurut penasehat hukum terdakwa, bahwa tuntutan maupun dakwaan yang dialamatkan kepada kedua terdakwa tidak bisa dibuktikan di persidangan. Hal ini merujuk pada keterangan para saksi yang mengatakan kedua terdakwa tidak pernah menerima uang dari para calon kades maupun camat. Jadi gini, kalau yang namanya penuntut umum memang tugasnya melakukan tuntutan. Tuntutan kan didasarkan pada awan dari dakwaan. Dakwaannya ada 2, dakwaan ke-1 atau dakwaan kedua. Nah, kemudian ada persidangan, pembuktian dan masuk ke penuntutan. Nah, untuk melakukan penuntutan itu ada dakwaan dia masih akan mempertahankan, itu biasa dia mempertahankan dakwaannya sehingga melakukan tuntutan. Cuman harusnya berdasarkan fakta persidangan. Faktanya di persidangan ada beberapa yang disampaikan, tapi nggak ada di dalam persidangan disampaikan pertama. Sementara warga penggiat anti korupsi Probolinggo, tuntutan 8 tahun penjara tersebut belum maksimal karena tidak sebanding dengan perbuatan waktu menjabat Bupati Probolinggo. Warga berharap majelis hakim menjatuhkan hukuman yang maksimal terhadap kedua terdakwa. Ya, menurut kami berdasarkan fakta-fakta persidangan, ya apa yang menjadikan jaksa itu sangat wajar. Namun kami berharap sebagai warga Probolinggo yang merasakan situasi Probolinggo selama 20 tahun atas perlakuan 2 terdakwa tersebut, kami meminta majelis hakim agar memvonis semaksimal mungkin. Artinya vonis majelis hakim, harapan kami sebagai warga Probolinggo di atas tuntutan jaksa. Mengingat
dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sangat luar biasa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan AMTV melaporkan.